zensound.com. Gimana kabarnya Pak Wanda? Alhamdulillah sehat Pak. Kemarin kita ada janji untuk berdiskusi hari ini. Nah, rencananya itu kita mau diskusi sekian menit lah Pak ya. Terus kemudian nanti kita apa ya? Ini videonya nanti akan direkam, boleh Pak? Boleh. Mau kita buat ke upload ke YouTube sebagai pembelajaran aja untuk kita boleh. Ini rencananya mau bicara tentang apa nih Mas? Gini Pak, saya sekarang kan ngajar di kelas 4 apa kan kurikulum merdeka sekarang nih. Jadi cara saya mengajar itu ada memang sebagian anak yang semangat dan belajar, tapi ada beberapa murid itu dia dari awal aja saya mengajar tuh dia kurang bergairah dalam belajar. Jadi saya minta solusinya sama Pak Atas, bagaimana supaya anak yang semangat 3 orang tuh agar dia lebih semangat, termotivasi dengan bisa mengajar seperti anak-anak yang lainnya gitu. Ya, di kelas Bapak tuh ada anak yang tidak semangat, terus tidak mau belajar gitu ya Pak ya, kurang semangat ya. Jadi idealnya Bapak inginkan tadi anak itu lebih termotivasi lah untuk seperti anak-anak yang lainnya. Terus pengennya Bapak ke depan nih, anak-anak itu bagusnya kayak mana dia ke depannya dia? Pengennya tuh apa yang saya ajar tuh dia bisa menangkap walaupun tidak 100%, minimal 60% dari apa yang saya sampaikan. Anak itu bisa menangkap pelajarannya yang diberikannya Pak ya. Jadi dia pulang ke sekolah itu bisa membawa ilmu. Jadi ada tujuannya tuh. Sekarang nih dari yang Bapak sampaikan tadi kan ini tentang anak. Dari kemampuan anak tersebut, Bapak lihat ada nggak perbedaan-perbedaan yang ada pada anak tersebut yang bisa kita munculkan untuk menjadi pembelajaran lah untuk anak. Atau dari Bapaknya sendiri ada kemampuan apa yang Bapak miliki untuk meningkatkan motivasi ini? Itu biasanya saya sering memberi pertanyaan kepada anak itu Pak. Pertanyaan apakah sepertinya sebelum walaupun bukan dalam proses belajar, misalnya kita menanyakan apakah sudah sarapan pergi sekolah, bagaimana keadaannya sekarang, seperti itu sering saya tanya supaya dia bisa mengeluarkan apa yang ada di hatinya gitu. Berarti dia kemampuan berbicara Pak ya. Soalnya dia kalau di dalam kelas itu sering diam gitu, anak-anak yang lain biasanya kan ribut bertanya, kadang sambil bermain ceria gitu kan, tapi ada yang beberapa orang nih kurang gitu, walaupun kadang sudah saya kasih pertanyaan gitu kan, walaupun tengah di dalam pelajaran gitu kan, kadang ada dia memberi, kadang antara semangat dengan tidak gitu dia memberi jawaban. Ada metode lain Pak yang Bapak lakukan untuk selain dari pertanyaan-pertanyaan? Belum ada Pak. Belum ada pertanyaannya. Kalau yang terbayang dari pemikiran Bapak nih, dengan pertanyaan-pertanyaan sudah dilakukan, tapi masih juga bingung dia kan, terus kemampuan dia berbicara masih sedikit, motivasinya masih rendah. Itu saran berapa orang di sana Pak yang kayak ada sekitar 2 orang yang memang kurang mampu ya. Pertanyaan-pertanyaannya Pak tentang setiap hari kan atau beberapa? Itu dikatakan paling yang tidak saya tanya itu paling hari Jumat atau Sabtu. Kalau Senin sampai Kamis itu rata-rata sering saya tanya Pak keadaan anak saya. Dari selama ini belajar nih Pak ya, ada nggak yang termotivasi dari anak itu? Dia belajar apa? Dia pengen belajar ini pokoknya. Minat dia atau bakat dia? Kalau saya lihat, kalau dari minatnya itu Pak, dia lebih suka seperti seni gitu, seperti seni, kayak seperti menggambar gitu kan. Kalau dia menggambar gitu kan, sering dia mengajukan, Pak ini gambarnya seperti gini Pak, gini ya gitu. Tapi kalau seperti macam bahasa kipas gitu kan, matematika memang jarang bertanya gitu, entah takut, tak mau bertanya, tahu saya Pak. Dari penyampaian Bapak tadi kan anak itu sukanya di gambar ya, gambar ini. Pernah Bapak lakukan nih
perpaduan antara seni dengan pembelajaran yang lain. Nah itu yang belum pernah saya coba Pak. Terus ada nggak kepikiran nih mau melakukan hal tersebut? Kalau sekarang ini karena Bapak ada bilang perpaduan tadi itu, mungkin ingin saya coba gitu Pak dalam pelajaran. Ada nggak ide-ide lain nih selain itu tuh yang bisa? Ini kan udah satu nih pertanyaan, ada perpaduan, Ya atau perpaduan apanya? pelajaran gitu kan. Di selang-selang itu ada variasi yang bisa kita lakukan. Itu saya dimasukkan. Ini kan ada dapat satu di perpaduan antara seni dengan pertanyaan pelajaran. Ini bisa diprediksi Bapak nih ke depannya tercapai ini berapa persen nih? Kalau sesuai dengan perencanaan paling sekitar 50% Pak kalau rencana saya gitu. Kalau baru rencana kan. Dipikirkan anak itu termotivasi nggak kira-kira dengan nanti? Mungkin bisa jadi. Bisa jadi seperti itu, dia termotivasi. Jadi yang perlu Bapak butuhkan tadi perencanaan. Terus apa lagi nih rencananya nih yang mau dipersiapkan nih untuk melakukan hal tersebut? Ada direncanakan untuk perpaduan antara gambar dengan pelajaran gitu kan. Terus ada tentang tadi dia suka seni apa lagi nih yang mau dibuat nih selain dari gambar yang bisa untuk dimasukkan? Mungkin seni Pak. Boleh seni, tadi kan seni rupa tuh. Seni rupa, seni gambar itu. Yang lain ada nggak dia disukainya? Apakah itu musik atau yang lain nih kan? Kalau musik itu suka tuh Pak, selalu sering dengan dia bernyanyi, nyanyi gitu kan. Kan ada kesenian itu kan ada 4 ya, 4 atau 3 ya, seni rupa atau seni musik, terus seni tari. Dari yang ini yang bisa kita improvisasi lah ya, kita masukkan ke dalam pembelajaran yang mana lah ini yang bisa kita masukkan? Itu seni apa tuh Pak, seni nyanyi itu bisa di apa tuh ke bahasa Indonesia. Itu kalau seni rupa gimana bisa ke pelajaran yang ada rupanya, ada gambarnya, ada IPAS satu. Ini udah ada gambaran nih Pak, anak-anak itu bisa di bernyanyi dan juga ada di seni rupa ada gambar ya. Nah ini kalau di pemikiran Bapak nih, kita bisa nggak kita juga kita masukkan dalam tematik, pembelajaran tematik, ada gambarnya, ada nyanyi gitu. Itu perencanaan ke depan seperti apa tuh rencananya? Yang mau dibuat nih, ini kan sudah ada nih bahannya, kita sudah ada bahannya, udah ada minat anak nih, ada seni, ada pertanyaan, ada seperti tadi itu nyanyi. Nah, apa yang bisa Bapak buat nih rencana ke depan? Saya mau buat kayak inilah gitu. Membuat agar Yang membuat ini tadi kan kita udah buat rencana nih ke depan. Nah, udah ada medianya, medianya berupa gambar, terus ada nyanyinya. Nah, di dalam ke depan ini untuk hari besok atau hari lusa bisa diterapkan nggak kira-kira nih? Rencana Bapak untuk menerapkannya bagaimana tuh? Ya dengan yang apa yang mau dibuat tuh dari kegiatan awal, kegiatan inti sama kegiatan akhirnya gitu. Kan ada kegiatan awal, ada seni rupa, ada seni nyanyi gitu kan, biar menumbuhkan minat dia. Terus ada pertanyaan, kata-katanya gimana tuh kira-kira yang mau dibuat? Rencananya yang terbayang dulu sekarang nih. Ya, umpamanya gini, kan hari ini, hari besok nih, hari besok. Hari besok. Tentu ada perencanaan nih. Mau buat apa besok gitu. Ada yang saya digabungkan dengan nyanyi sama sama gambar dan pertanyaan. Nah, rencana ke depan apa mau dibuat nih untuk belajar besok nih? Kita buat pelajaran tentang apa Pak? Pertama itu matematika. Bisa digabungkan tuh. Matematika bisa kayak itu Pak. Menggambar dengan matematika bisa digabungkan. Yaitu apa tuh gambar
Order kemarin menggambar jumlah ya, penjumlahan ya. jumlah. Jadi bentalnya digambar, digambar, terus dibuat hasilnya gitu. Oke, berarti kan hari udah didapat nih Pak nih kesimpulannya. Hari kapan nih mau dilaksanakan nih? Mungkin secepatnya Pak, paling tidak kalau tak besok ada Rabu dan ya coba laksanakan Pak. Berarti hari Rabu ini Bapak akan mencoba melakukan inovasi pembelajaran lah ini disebut Pak ya. Anak itu diharapkan bisa semangat lagi dengan apa tadi? Dengan mau gambar, dan juga bernyanyi ya. Oke, terima kasih Pak. Moga udah tergambar nih yang mau dibuat nih. Terima kasih Pak. Moga ketemu lagi di lain waktu. Ya, sama-sama. Dan nanti anak sudah lain bentuknya nggak mau Bu, dan sama ini duduk Bu, nggak mau nih tahunnya Bu, besoknya bisa dicoba lagi. Rata-rata tuh berapa lama tingkat kebosanan orang? Ada 1 bulan rasanya. Tapi pengamatan Bu Lilis lah sendiri, 1 bulan tuh sampai nggak 1 bulan udah bosan atau lewat dari 1 bulan? Kalau ini udah lewat apa Pak? Berarti kan ini dari bosan tuh ada perubahan. Dari apa dirubah-rubah tuh ada perubahan. Berarti kan butuh variasi dia. Anak-anak tuh butuh variasi. Variasi apa lagi yang bisa dibuat tuh sampai dari ganti apa dulu. Jadi aku nanti bisa mencari variasi. Ya, tentu untuk mengetahui variasi-variasi itu butuh referensi. Dari mana yang rasanya Ibu bisa punya referensi variasi tempat dulu? Nanti kan cari referensi untuk variasi tempat dulu. Ini untuk yang berantem. Terus ya untuk apa? Berteriak nih, berteriak sama menangis. Tengok apakah rantai itu tidak? Berteriak itu gimana Pak ya? Langsung spontan ketika ada tugas enggak sekarang kan nulis pokoknya diamnya damainya itu pas nulis aja Pak, udah selesai nulis nanti ribut. Berarti ada kegiatan orang tuh aman, kalau tak ada kegiatan barulah ribut. Itu kan berarti itu harus ada kegiatan terus lalu. Tapi dia maunya cuma nulis Pak, tak mau nulis banyak-banyak nanti ribut lagi ya, selain dari menulis apa nampaknya yang suka? Gambar, terus apa lagi? tepuk-tepuk dia suka juga Pak. Dengan tepuk dari diam. Berarti menyanyi, menggambar, berarti kesenian namanya. Kalau kesenian ini tadi untuk dia kan butuh banyak kegiatan, bisa nggak dimasukkan kesenian dari kegiatannya? Pokoknya hari besok Ibu belajar tentang besok kan matematika tuh. Bisa nggak dimulai dari apa kesenian? Kesenian apa yang bisa dimulaikan dari awal? Bernyanyi ya. Bernyanyi berarti kan Ibu butuh stok bernyanyi. Butuh stok bernyanyi yang seperti apa? Betul kan butuh referensi. Boleh itu. Boleh yang sendiri yang kemampuan boleh sekarang nih berapa banyak lah kira-kira nyanyi yang dimiliki? Nyanyian anak yang ada Pak. Bisa bukan ada berapa 5? Bisa aja divariasi kan dengan anak.
kemarin. Bisa diterapkan ya. Jadi kan ada 5, divariasikan aja lah nyanyi-nyanyi tersebut dengan anak. Jadi dengan seni tadi anak itu bisa lebih terfokus, tapi divariasikan. Variasi yang tadi nyanyi, terus lukis bisa divariasikan. Menggambar tadi. Gambar bebas dia mau Pak, kalau waktu ditentukan buat ini menangis, yang nggak mau tadi. Nanti nggak sampai kepanjangan nanti nangis. Betul. Jadi bebas. Harus bebas terus ya. Yang bisa diarahkan berapa orang kira-kira? Bisa diarahkan. Kan jumlahnya banyak. Satu bermacam-macam karakter yang setiap hari saya hadapi. Anak itu berantem, memanggil teman itu dan memekik-mekik, berteriak. Setelah itu menangis. Tidak itu masalah yang harus Itu yang membuat ibu pening. penuh kan tadi kan masalahnya kan itu jika itu kan berteriak Iya, nangis, berantem. Identifikasi masalah. apakah ibu tahu itu penyebab anak itu bisa seperti itu tuh dia menangis berkelahi teriak-teriak itu tahu ibu penyebabnya Kalau berteriak, nangis, itu karena pertama emosi. Kesenggol, nangis, akhirnya berantem. Yang pertama ya Pak. Gimana cara ibu menyelesaikan masalah anak-anak tersebut? Biasanya yang Pertama tadi lah yang tadi berganti ya. panggil depan, tanya kenapa menangis nak, ya nanti kasih tahunya anu bu untuk saya. Itu apakah misalnya waktu anaknya itu dia berantem tadi itu apakah ibu beri efek jerahnya agar anak itu tidak berantem lagi atau kayak mana? Kalau efek jerahnya tidak Pak, cuma memanggil kenapa, tanya kenapa sebabnya, kenapa, sana jangan jauh. Ya udah kita panggil keduanya Pak, benar supaya berdamai dan bilang maaf, udah selesai. Bagaimana supaya ibu anak tadi itu tidak berantem lagi? Ya dipisahkan duduknya Pak. Dipisahkan ya, berantem lagi dipisahkan. Ya. Dipisahkan ya. Rencana ibu, kan di dalam tadi kan sering berantem atau teriak. Kapan rencananya ibu tuh merencanakan Bisa anak?